Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safira Fiska Widianti di 4012000091 dari Ekonomi Syariah C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang studi Al-Quran dan perkembangannya. Pengertian studi Al-Quran. Studi Al-Quran juga bisa disebut sebagai ulumul Quran. Al-Quran adalah kitab Allah yang berisi kalam dari Yang Maha Suci, suatu mukjizat dari Nabi Muhammad SAW yang abadi, penutup para nabi dan rasul dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam, dengan tujuan untuk mengeluarkan manusia dari suasana yang gelap menuju yang terang, serta membimbing mereka ke jalan yang lurus. Jadi, yang dimaksud ulumul Quran ialah ilmu yang membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya Al-Quran, penertiban dan pengumpulan Al-Quran, pengetahuan tentang surat Makkah dan Madinah, dan yang lain-lain yang berhubungan dengan Al-Quran. Ruang lingkup studi Al-Quran. Ruang lingkup dari pembahasan ulumul Quran pada dasarnya sangat luas dan banyak dikarenakan segala aspek yang berhubungan dengan Al-Quran, baik itu berupa ilmu agama seperti tafsir, ijaz, dan qiraah, maupun ilmu-ilmu bahasa Arab seperti balaghah dan ilmu i'rab Al-Quran yang merupakan bagian umum dari ulumul Quran. Namun, Hasbi As-Siddiq berpendapat bahwa berbagai macam pembahasan ulumul Quran tersebut pada dasarnya dapat dikembalikan ke beberapa pokok bahasan saja, antara lain 1. Nuzul, 2. Sanad, 3. Ada al-qiraah, 4. Aspek pembahasannya berhubungan dengan lafaz Al-Quran, yaitu tentang qorib, mu'rab, mushtarak, muajaz, muradif, isti'arah, dan tasbih. 5. Aspek pembahasan makna Al-Quran yang berhubungan dengan hukum. 6. Aspek pembahasan makna Al-Quran yang berhubungan dengan lafaz, yaitu fasl, wazal, itnab, ijaz, musawah, dan ghusar. Sejarah perkembangan studi Al-Quran atau ulumul Quran. 1. A. Ulumul Quran pada masa Rasulullah SAW. Awal ulumul Quran pada masa ini berupa penafsiran ayat Al-Quran langsung dari Rasulullah SAW kepada para sahabat. Begitu pula dengan antusiasme para sahabat dalam bertanya tentang makna suatu ayat, menghafalkan dan mempelajari hukumnya. Yang kedua, ulumul Quran masa khalifah. Pada masa khalifah, tahapan perkembangan awal ulumul Quran mulai berkembang pesat, di antaranya dengan kebijakan-kebijakan para khalifah, seperti Khalifah Abu Bakar dengan kebijakan pengumpulan atau penulisan Al-Quran yang pertama yang diprakarsai oleh Umar bin Khattab dan dipegang oleh Zaid bin Sabit. Kekhalifahan Utsman radhiyallahu anhu dengan kebijakan menyatukan kaum muslimin pada satu mushaf, dan hal itu pun terlaksana. Kekhalifahan Ali radhiyallahu anhu dengan adanya kebijakan permulaan ilmu i'rabi Al-Quran. 3. Ulumul Quran pada masa sahabat dan tabi'in. 1. Peranan sahabat dalam penafsiran Al-Quran dan tokoh-tokohnya. Para sahabat senantiasa melanjutkan usaha mereka dalam menyampaikan makna-makna Al-Quran dan penafsiran ayat-ayat yang berbeda di antara mereka, sesuai dengan kemampuan yang mereka berbeda-beda dalam memahami, dan karena adanya perbedaan lama dan tidaknya mereka hidup bersama Rasulullah SAW. Hal demikian diteruskan oleh murid-murid mereka, yaitu para tabi'in. Yang kedua, peranan tabi'in dalam penafsiran Al-Quran dan tokoh-tokohnya. Mengenai para tabi'in, di antara mereka ada satu kelompok terkenal yang mengambil ilmu ini dari para sahabat, di samping mereka sendiri bersungguh-sungguh atau melakukan ijtihad dalam menafsirkan ayat. Yang keempat, masa pembukuan tadwin. 1. Pembukaan tafsir Al-Quran menurut riwayat dari hadis sahabat dan tabi'in. 2. Pembukuan tafsir berdasarkan susunan ayat.
3. Munculnya pembahasan cabang-cabang ulumul Al-Quran selain tafsir. 4. Mulai pembukuan secara khusus ulumul Quran dengan mengumpulkan cabang-cabangnya. Yang kelima, ulumul Quran masa modern atau kontemporer. Sebagaimana periode sebelumnya, perkembangan ulumul Quran pada masa kontemporer ini juga berlanjut seputar penulisan sebuah metode atau cabang ilmu Al-Quran secara khusus dan terpisah. Sebagaimana ada pula yang kembali menyusun atau menyatukan cabang-cabang ulumul Quran dalam kitab tersendiri dengan penulisan yang terlebih dahulu sederhana dan sistematis dari kitab-kitab klasik terdahulu. A. Kitab yang terbit membahas khusus tentang cabang-cabang ilmu Al-Quran atau pembahasan khusus tentang metode penafsiran Al-Quran, di antaranya kitab I'jazul Al-Quran yang ditulis oleh Mustafa Shadiq Ar-Rafi, kitab At-Taswirul Fani fil Qur'an, dan Masyahidul Qiyamah Al-Quran oleh Sayyid Qutb. Yang B. Kitab yang membahas secara umum ulumul Quran dengan sistematis, di antaranya Syekh Thohir Al-Jazairi menyusun sebuah kitab dengan judul At-Tibyan Ulumul Quran. Syekh Muhammad Ali Salamah menulis pula Manhajul Furqan Ulumul Quran yang berisi pembahasan yang sudah ditentukan untuk Fakultas Usuluddin di Mesir dengan spesialis dakwah dan bimbingan masyarakat dan diikuti oleh muridnya. Sekian, apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.